Edukasi prosedur anestesi spinal pada pasien SECTIO Caesarea. Hai, perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Dermawan dan Miftahul Munawaroh, mahasiswa keperawatan anestesiologi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dengan dosen pembimbing Dwi Novitasari, SKEP, ENS, MSc Suci Hasanah, SKEP, ENS, MKEP Madio Martoyo, SKEP. Tujuan untuk mengetahui ibu hamil dalam meningkatkan pengetahuan prosedur anestesi spinal. Diharapkan pengetahuan ibu hamil dapat meningkat dan membantu menurunkan kecemasan sebelum dilakukan operasi seksio Caesarea. Halo calon ibu. Mari kita simak penjelasan tentang seksio Caesarea. Seksio Caesarea adalah suatu persalinan buatan di mana janin dikeluarkan melalui sayatan pada dinding abdomen dan dinding rahim dengan ketentuan rahim dalam keadaan utuh dan berat janin di atas 500 gram. Indikasi ibu dilakukan seksio Caesarea adalah pendarahan, ketuban pecah dini, adapun faktor lain yang menyebabkan seksio Caesarea. Mari kita simak. Yang pertama, ukuran lingkar panggul. Lingkar panggul ibu tidak sesuai dengan ukuran lingkar kepala janin yang dapat menyebabkan ibu tidak dapat melahirkan secara alami. Yang kedua yaitu ketuban pecah dini, merupakan pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda persalinan dan ditunggu 1 jam belum terjadi infartu. Yang ketiga yaitu bayi kembar dilahirkan secara caesar. Hal ini karena kelahiran kembar memiliki resiko terjadi komplikasi yang lebih tinggi daripada kelahiran satu bayi. Selain itu, bayi kembar pun dapat mengalami sungsang. Anestesi yang digunakan seksio Caesarea. Apa itu anestesi? Anestesi berarti hilangnya rasa atau sensasi. Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Spinal anestesi merupakan salah satu bentuk anestesi lokal yang digunakan untuk mencegah rasa nyeri pada pasien yang hendak melakukan operasi di area bawah pinggang. Posisi penyuntikan saat dilakukan anestesi spinal yaitu duduk letak penyuntikan anestesi spinal di daerah antara vertebra lumbalis L2 L3 atau L3 L4 atau L4 L5 di daerah punggung. Manfaat dari anestesi spinal untuk mencegah rasa nyeri pada pasien yang hendak melakukan operasi di area bawah pinggang. Efeknya spinal anestesi adalah mual, pusing, kedinginan, kesemutan dan bagian setengah badan tidak bisa digerakkan. Selain itu, pasien juga dapat merasakan gatal. Persiapan sebelum operasi. Anamnesis pertama, identitas pasien, nama, umur, alamat, pekerjaan, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Kedua, riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita yang mungkin dapat menjadi penyulit dalam anestesi. Ketiga, riwayat obat-obat yang sedang atau telah digunakan dan mungkin menimbulkan interaksi. Keempat, riwayat alergi. Kelima, riwayat anestesi pernah atau belum,
Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah ada hal-hal tertentu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti alergi, mual muntah, nyeri otot, gatal-gatal atau sesak napas pasca pembedahan sebelumnya, sehingga kita dapat merancang anestesia berikutnya dengan lebih baik. Pemeriksaan fisik meliputi 1. Breath, jalan nafas, pola nafas, suara nafas, dan suara nafas tambahan. 2. Blood, tekanan darah, perfusi, suara jantung. 3. Brain, menilai GCS, riwayat stroke, kelainan saraf. 4. Bladder, CKD, menilai produksi urin. 5. Bowel, makan atau minum terakhir, menilai kondisi bising usus. 6. Bone, apakah ada patah tulang, kelainan postur tubuh. Pemeriksaan penunjang 1. Pemeriksaan laboratorium 2. Pemeriksaan US 3. Pemeriksaan EKG. Tahapan prosedur anestesi. Pre-anestesi 1. Tanyakan identitas pasien yang meliputi nama, alamat, usia, berat badan, dan lama puasanya untuk memastikan benar pasien. 2. Gigi palsu, bulu mata palsu, cincin, gelang harus ditinggalkan dan bahan kosmetik seperti lipstik, cat kuku harus dibersihkan agar tidak mengganggu pemeriksaan selama anestesi, misalnya sianosis. 3. Kandung kemih harus kosong, bila perlu dilakukan kateterisasi. Untuk membersihkan jalan napas, pasien diminta batuk kuat-kuat dan mengeluarkan lendir jalan napas. 4. Penderita masukkan ke dalam kamar bedah dengan memakai pakaian khusus, diberikan tanda atau label, terutama untuk bayi. Apakah pasien atau keluarga sudah memberikan izin pembedahan informed consent? 5. Pemeriksaan fisik yang penting di kamar operasi karena mungkin terjadi perubahan bermakna yang dapat menyulitkan perjalanan anestesi, misal hipertensi mendadak, dehidrasi, atau serangan akut asma. 6. Pemberian obat premedikasi secara intramuskular atau oral dapat diberikan -1 jam sebelum dilakukan induksi anestesi atau beberapa menit bila diberikan secara intravena. Di intra-anestesi 1. Monitor pasien standar. 2. Obat anestetik lokal, bupivacain 0,5%. Levobupivacain 0,5%. 3. Jarum spinal. 4. Obat dan alat emergensi. 5. Oksigen. 6. Sarung tangan steril. 7. Kasa steril. 8. Cairan asepsis. 9. Knuckle 0,9%. 10. Spuit. Prosedur spinal anestesi. 1. Memasang monitor dan 4 lain. 2. Posisikan pasien duduk. 3. Identifikasi lokasi penusukan yaitu pada lumbal 3 sampai lumbal 4 atau lumbal 4 sampai lumbal 5. 4. Bersihkan daerah penyuntikan dengan cairan asepsis. 5. Suntukan jarum spinal hingga menembus ligamentum flavum. 6. Identifikasi CSS keluar dari jarum spinal. 7. Injeksi obat anestesi.
8. Pasien kembali ke posisi supin, periksa level ketinggian dan kualitas blok sambil menilai status hemodinamika, lakukan penanganan segera bila terjadi komplikasi. Pos anestesi. 1. Observasi oksigenasi. 2. Melakukan penilaian bromage score. 3. Pemantauan pemulihan saraf ditandai dengan kembalinya fungsi motorik, sensorik, dan otonom. Terima kasih. Semoga bermanfaat.